Oke, selamat sore. Kami datang dalam acara Library Cafe dengan influencer Septian Adinugraha, Mas Muhammad Zulfikar, dan saya sendiri, Debrianus Saragi. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan sharing yang kemarin sebenarnya telah kita lakukan hari Kamis mengenai sharing for caring a practical experience on how auditors become programmers. Nah, topiknya sangat menarik sekali sebenarnya. Pada awalnya saya sendiri ketika dikabari bahwa akan mengisi acara ini sebenarnya agak nggak pede juga gitu, karena mungkin banyak teman-teman di luar sana yang lebih paham gitu kan dari segi auditor maupun sebagai programmer gitu, karena uh, emang kita mengenal juga beberapa rekan-rekan yang sebenarnya jauh di atas yang mungkin telah kami perbuat. Ya, tapi karena topiknya sangat spesifik, yaitu bagaimana auditor menjadi programmer, dan pas dengan keadaan kita juga yang memang masih dalam jabatan auditor, cuma mengerjakan pekerjaannya di bidang programmer. Nah, itulah, jadi saya sedikit sharing kenapa kami akhirnya mau berbagi. Jadi karena temanya juga sharing for caring, kami akhirnya memutuskan oke, kita akan memberikan sharing yang kita pernah lewati, dan semoga itu berguna buat kalian. Nah, di sini saya iseng-iseng di Google, apa sih programmer? Nah, programmer itu banyak ternyata konotasi negatifnya. Cuma ini hanya lelucon aja. Jadi programmers are, Google lalu munculkan rekomendasi, programmers are loser, are not engineers, weird, easily scared, dan lain sebagainya. Wah, agak menyedihkan ya. Kemudian saya bandingkan dengan auditor. Auditor adalah bla 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 panjang sekali dengan penjelasan yang sangat detail gitu kan. Kalau orang awam mendengar pasti ini bukan main-main nih pekerjaannya gitu kan. Padahal ya begitulah, masing-masing sebenarnya sama-sama rumit, punya keunikan masing-masing. Oke. Nah, ini bahannya aja. Kalau mau di scan, mendapatkan bahan ini bisa scan menggunakan HP, jadi bisa dibuka di HP teman-teman. Nah, sebenarnya ketika banyak orang bertanya gitu kan, sebenarnya saya ingin jadi programmer, gimana memulainya? Kemarin sehabis acara sharing itu beberapa teman datang dengan penasaran gitu kan, kok bisa sih kamu dulunya auditor kemudian jadi programmer gitu kan, padahal dulu belum pernah ada basic apa-apa. Nah, memang dari kami bertiga itu cuma saya yang mungkin pernah menjalani kuliah setahun di Gunadarma, dan itu sangat membantu sekali, walaupun itu isunya hanya teori. Jadi setahun di kuliah di IT dimanapun teman-teman mungkin pernah menjalani, memang hanya isinya teori, algoritma, kemudian logika berpikir mengenai infrastruktur. Tapi itu sebenarnya pondasi awal yang membuat kita paham gitu kan. Jadi sebelum kita terjun langsung coding istilahnya, kita sebenarnya harus paham dulu konsepnya. Jangan sampai kita membangun sesuatu tapi kita tidak paham pondasinya. Seperti contoh ya, yang sering kami rasakan itu misalnya dari segi menulis kode. Menulis kode itu seni juga. Menulis dengan menggunakan tab khusus, setiap baris baru tab itu penting kita pegang, itulah pondasinya. Karena kita melakukan coding itu bukan untuk kita sendiri, tapi akan dibaca juga untuk orang lain, sehingga dari segi estetika harus kita pegang juga. Nah, pertanyaan besarnya, ingin jadi programmer pada platform apa nih? Nah, kalau yang bisa kami kumpulkan itu sebenarnya ada 3 besar. Mungkin ada yang lain cuma belum kami dapati, dan hanya 3 ini. Mau jadi desktop programmer, web programmer, atau mobile programmer. Nah, bahasanya macam-macam nih, assembler, Fortran, Basic, COBOL, Pascal, Prolog, Extensive, dan sebagainya.
Cuma yang paling terkenal yang mungkin sekarang banyak dipakai misalnya Java, JavaScript, PHP, Python, dan sebagainya. Yang lain itu bahasa lama kayak assembler ini tuh bahasa mesin. Bahasa mesin. Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Nah, sebagai programmer adalah seseorang mempunyai pekerjaan menulis dan merancang program-program menggunakan bahasa pemrograman tadi yang sudah kita list tadi di atas ini. Nah, bagaimana cara kerja program aplikasi? Sebenarnya itu dari kumpulan bahasa program itu bisa kita terjemahkan dalam analogi mobil. Ketika kita mengendarai mobil yang jadul, itu kita low level language namanya tadi. Contohnya assembler. Dia dekat dengan kode binary. Kode di mana itulah bahasa mesin. Nah, kemudian middle language itu adalah bahasa-bahasa yang banyak digunakan sekarang. Dia sifatnya lebih mudah. Jadi kalau dia analogikan seperti mobil manual, tetap kita bisa menjalankan mobil, cuma kita masih harus berkecimpung bagaimana memindahkan gigi, dibutuhkan keterampilan. Nah, kemudian untuk high level language itu yang digunakan seperti mobil otomatis. Jadi kita tidak perlu memikirkan harus menjaga kecepatan seberapa supaya kita mengganti gigi. Nanti si bahasa itu sendiri yang akan menerjemahkan ke bahasa mesin itu. Oke, kemudian sebentar ya. Nah, itu tadi bagaimana kita menjelaskan mengenai analogi bahasa pemrograman dengan mobil. Jadi semakin hari semakin kesini bahasa pemrograman itu semakin baik, istilahnya semakin mudah dipelajari. Cuma dia untuk proses menerjemahkan ke dalam bahasa mesin menjadi lebih panjang. Ketika kita semakin tinggi dengan bahasa manusia, maka proses transformasi menjadi bahasa mesinnya menjadi lebih panjang prosesnya, dan kemungkinan itu proses eksekusinya akan semakin lama. Tapi tidak perlu khawatir karena mesin-mesin sekarang itu sudah dibuat sangat cepat gitu kan. Perkembangan hardware dan perkembangan software, pengembangan aplikasi sudah dibuat seefisien mungkin, juga hardware-nya sudah semakin high tech gitu kan. Sekarang handphone aja dengan handphone yang murah bisa memakai hardware dengan spesifikasi yang tinggi yang untuk memproses aktivitas yang berat. Nah, tadi ini penjelasan teknisnya, tingkatan bahasa pemrograman. Low level itu first generation hanya menggunakan kode-kode biner, bahasa 01, kemudian itu sangat rumit dipelajari, sangat sukar dihafal dan pengerjaannya lama. Kemudian dikembangkan dengan bilangan oktal dan desimal itulah. Kemudian middle language itu penyempurnaan dari bahasa mesin dan sudah mulai masuk unsur bahasa Inggris. Sifatnya masih mesin dependent, artinya kalau mau dipakai kita harus di input ke dalam suatu mesin itu. Mesin dependent, masih tergantung dengan mesin apa spesifik. Kemudian high level language itu yang sekarang kita banyak temui, Java, PHP dan sebagainya, itu sifatnya compilation, kemudian bisa dilingkan, bisa dieksekusi, dan biasanya sekarang lebih general sehingga satu bahasa bisa digunakan untuk membangun aplikasi desktop, mobile maupun web based. Itulah kelebihannya. Ada lagi yang lebih tinggi, itu fourth generation, yaitu terkait problem oriented language. Jadi contohnya access, kita bikin aplikasi database dengan akses, kita dihadapkan pada problem apa yang mau dipecahkan, bukan bagaimana kita mempelajari bahasanya, sehingga lebih problem oriented contohnya. Kemudian yang kelima, the fifth generation, yaitu artificial intelligence, yaitu terkait dengan problem solving juga, cuma bahasanya itu lebih bahasa logika sederhana. Itu contoh bahasa pemrograman yaitu Prolog, Lisp dan sebagainya. Tentang waktunya dari 1945 sampai dengan zaman sekarang, masih terus dikembangkan. Oke, pertanyaan besarnya, saya mau mulai nih, kemudian mau mulai dari mana? Bahasa mana yang harus saya pelajari? Nah, diambil dari situsnya carkeo.com. Jadi di sini kita mulai ya. Nanti kita bisa pelajari sendiri nih guys. Kita lihat
Language-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bahasa. Python, Java, C, PHP, C++, JavaScript, C Sharp, Ruby, dan Objective-C. Nah, mulai di sini start. Why do you want to learn programming? Jadi kenapa kamu mempelajari programming nih guys? Pertama, untuk anak-anak for my kids. Agak aneh juga ya. Maksudnya untuk anak saya. Oh, jadi dia istilahnya orang tua yang mau belajar cuma mau biar anaknya juga belajar programming. Solusinya adalah start with scratch, then move on to, kita lihat lambangnya, Python. Jadi kalau kita mau belajar dari awal nih, kita harus belajarnya Python yang mudah. Kemudian kalau untuk tujuan make money ada dua, mau untuk get a job, melamar pekerjaan, atau dia punya ide startup. Nah, di sini kita lihat cabangnya banyak sekali. Ketika kita mau mendapat pekerjaan, kita ditanya platform mana. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, untuk big tech companies atau tidak masalah, penting mendapatkan uang, nah itu Java, ikonnya Java, atau kemudian Python juga, kemudian C Sharp dan C, kebanyakan C dan C Sharp ya. Kalau mau bikin untuk website, nah website kita bikinnya pakai, ada untuk back end, ada front end pakai JavaScript, back end. Nah, tanya lagi kita mau buat apa nih, startup atau corporate. Kalau corporate dia cenderung menggunakan C Sharp. Nah, dia suka Microsoft, nggak produknya Microsoft. Kalau nggak suka ya pakai, kalau nggak suka pakainya Java, kalau suka pakai C Sharp. Kemudian bikin startup itu macam-macam ya. Di sini iOS atau Android, macam-macam gaming dan sebagainya. Nah, ini macam-macam, jadi kita bisa baca sendiri. Kalian buka situsnya nanti kalau penasaran, bisa dicari mana yang cocok dengan kalian. Di sini keterangan lebih detailnya lagi mengenai Python itu, dari segi kesulitannya bintang 1, sehingga ini sangat mudah dipelajari sebenarnya karena lebih dekat dengan bahasa manusia. Tidak perlu. Nah, tapi kegunaannya itu lebih ke scientist. Kalau misalnya sekarang kita sering mendengar machine learning, kemudian ada big data, deep learning, nah itu kebanyakan pakai Python itu karena dia lebih mudah ke arah problem solving daripada harus mempelajari bahasanya. Artificial intelligence juga termasuk di sini. Dan jangan salah, walaupun itu tujuan untuk scientist, Python itu kita bisa gunakan untuk membangun aplikasi website menggunakan Django dan sebagainya. Nah, di sini popularitinya biasanya dibuat untuk YouTube, Instagram, Spotify juga membangun menggunakan itu. Platformnya bisa dibangun dengan untuk website ataupun desktop. Mobile nggak bisa. Oke. Kemudian Java, difficulty-nya lumayan. Kemudian dia digunakan untuk membangun Gmail, Minecraft, enterprise application, dan dia bisa untuk 3 platform sekaligus. Ini average salary-nya kalau di luar negeri ya. Kalau di Indonesia ya kalian tahu sendirilah, menyesuaikan dengan budget ya. Oke. Kemudian ini analoginya ini tadi, karakter dari Lord of the Ring yang hobi nonton itu bisa disilahkan, makin nyambung dengan analogi ini. C itu sebenarnya dia bapak dari bahasa-bahasa C yang lain dengan berbagai cabangnya, nanti banyak, awalnya dari C. Digunakan untuk membangun operating system. Nah, kalau kalian lebih suka operating system nih, Android maupun desktop atau iOS, dia membangunnya pakai C. Oke. Kalau iOS tuh pakai C, Objective-C. Kalau Android pakai C. Kemudian ada C++, difficulty-nya lumayan lebih tinggi. Dibangun untuk membangun operating system Microsoft, seperti kalian tahu juga. Kemudian JavaScript itu lebih rendah, lumayan gampang, karena dia bahasanya itu logika. Dan ini kalau kalian belajar JavaScript itu jangan lupa belajar juga HTML dan CSS-nya. Kalian nggak bisa membangun sesuatu dengan JavaScript aja, kecuali kalian pengen membangun yang di mobile atau hanya untuk front end. Karena dia kalau di front end juga butuh HTML CSS. Kalau di mobile
dia nggak perlu HTML, CSS, sepertinya dia langsung ke bahasa JavaScript-nya. Digunakan untuk membangun PayPal front-end majority website, jadi hanya untuk lebih bagus untuk animasi-animasinya menggunakan JavaScript. Kemudian ada lagi C#, difficulty-nya sama seperti tadi si Java dan C. Dia teknologi ASP.NET. Nah itu saya agak kurang paham kalau yang ini, karena nggak sukanya karena dia harus menginstal berbagai macam instalasi FileNet-nya itu. Nah itu menurut saya terlalu ribet, tapi ternyata digunakan di enterprise dan Windows application. Jadi perusahaan-perusahaan besar tuh lebih banyak menggunakan ini sebenarnya. Jadi kalau kalian yang ingin bekerja di perusahaan besar, mungkin sisa pilihan yang bagus. Ruby atau Ruby ya sama aja. Itu tingkat kesulitannya sama seperti JavaScript, tidak begitu sulit. PHP juga, nanti kalian bisa lihat sendiri ya di websitenya yang tadi. Hulu, Groupon dibuat dengan Ruby, kemudian WordPress, Wikipedia, Flickr. Nah ini dia Objective-C, sama tingkat kesulitannya seperti C# ya. Jadi yang paling sulit itu adalah C++. Digunakan untuk membangun macOS, iOS. Oke. Do's and don'ts seorang programmer. Jadi kalau kalian mendengar, wah dia programmer nih gini kan, kita harus paham gitu apa yang dia kerjakan. Nah apa yang dilakukan nih programmer tuh biasa melakukan desain, menulis kode, melakukan pengetesan, menulis dokumen, biasanya manual, kemudian memaintenance software yang dia bangun. Kedua, dia juga bekerja sebagai tim yang normally involved with client and manager. Jadi dia penghubung antara si klien yang memiliki kebutuhan sistem dan si manajernya. Jadi kita sebagai penghubung gitu, yang membahasakan ke dalam bahasa komputer apa yang mereka mau. Nah, kemudian yang salah nih, yang sering orang salah paham, seorang programmer tuh bisa jadi dia punya kelebihan ini, tapi ya tidak bisa dicap juga bahwa dia bisa membetulkan komputer kamu atau membetulkan internet connection. Nah, itu sebenarnya pengetahuan umum gitu kan. Jadi biasanya di perusahaan atau di organisasi pemerintahan sering begitu. Wah, dia ahli komputer, berarti kamu bisa membenahi komputer ini, hardware dan sebagainya. Padahal nggak selalu. Kemudian yang kedua, dia bisa menghack komputer teman. Nah ini yang sering salah paham. Kiranya dengan menjadi programmer dia paham untuk melakukan sesuatu yang di luar akal sehat, yang tidak bagus. Nah, sebagai problem solver, programmer versus user sering terjadi salah paham. Iya. Kadang apa yang dianggap orang user menjelaskannya begitu rumit, dianalogikan sebagai pohon yang akan dibangun ayunan. Jadi ada pohon, kemudian dia mau bikin ayunan nih. Jadi si user tuh saya pengen nih membangun ayunan di bawah pohon gitu kan. Ini pikiran si programmer dengan si klien ini berbeda sebenarnya. Jadi yang dalam pandangan mereka, walaupun penjelasannya sebenarnya hampir sama gitu dan masing-masing paham ya seperti itu, tapi ketika diimplementasikan ternyata berbeda. Kalau si user dia menjelaskannya seperti itu, kemudian ditangkap programmer berbeda. Nah kita lihat gambarnya satu-satu. Untuk membuat ayunan, si programmer menjelaskannya membuat dalam tiga tingkatan. Nah padahal kan nggak perlu, ayunan satu tingkatan aja cukup gitu kan. Nah kemudian si customer ini menjelaskan seperti ini, kemudian si project leader memahaminya berbeda lagi. Ayunannya digantung di kedua ranting. Nah berarti nggak bisa dipakai dong ayunannya. Nah, jadi salah. Terus desain analisnya malah menebang pohonnya, nggak bisa dipakai juga. Terus programmer nulisnya acak-acakan, nggak bisa dibaca, nggak bisa dieksekusi juga. Nah, hasilnya kayak gini. Business consultant mendeskripsikannya ayunannya pakai sofa, jadi nggak nyambung gitu kan. Kemudian dokumentasi proyeknya nggak ada, pohonnya hilang, ditebang.
ayunannya juga hilang. Terus ketika diinstal, ya boleh. Waktu diinstal, operasinya tidak berfungsi, cuma sebelah doang. Terus customernya dikasih billnya kayak roller coaster, naik turun naik turun. Terus tidak ada supportingnya, pohonnya seperti tebang. Padahal yang betul-betul diinginkan customer itu adalah cuma pakai ban aja. Nah, berikutnya, apakah pemrograman cocok dengan saya? Nah, ini pertanyaan yang paling umum yang mungkin bisa dijawab masing-masing, self-assessment. Are you fascinated by logic puzzle and riddles? Nah, apakah kamu menyukai hal yang berbau logik, berbau puzzle, dan teka-teki? Ya atau tidak? Kedua, are you willing to learn new things and most of the time by your own? Maksudnya, apakah kamu ingin belajar sesuatu yang baru dan sebagian besar waktumu digunakan untuk melakukan hal itu gitu? Yes or no? Yang ketiga, do you have the passion and resilience to solve tough problems? Jadi kamu punya nggak kesabaran dan ketahanan nih untuk menyelesaikan suatu problem yang sangat kuat gitu, yang sangat keras, yang sangat sulit? Ya atau tidak? Terakhir, are you naturally curious about how things actually work? Nah, kamu punya rasa ingin tahu yang natural tentang bagaimana sesuatu bekerja. Nah, jawab ya atau tidak. Kalau misalnya jawaban kamu minimal 2 atau 3 iya dari 4 pertanyaan, maka kamu adalah orang yang cocok dengan pemrograman. Ya, gitulah. Sangat boring sekali. Skill yang harus diasah apa aja? Pertama ya pastilah kita harus belajar bahasa Inggris guys. Karena bahasa Inggris itu adalah bahasa yang digunakan dalam bahasa pemrograman juga. Tidak ada bahasa pemrograman ditulis menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga kita harus belajar bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris paling nggak kalian bisa membaca dalam teks bahasa Inggris dan mengerti, memahaminya. Jadi apa yang harus diasah? Kebanyakan yang harus diasah adalah membaca untuk mempelajarinya, skillnya. Pertama bahasa Inggris, kemudian kamu harus bisa membaca source code-nya. Ya, kamu harus mempelajari bahasa pemrogramannya yang sedang kamu tangani. Kemudian baca dokumentasi, ini hal yang paling sulit sekali dilakukan oleh seorang programmer yang mengaku programmer, namun tidak pernah membaca dokumentasi. Itu merupakan hal yang sangat fatal guys. Karena dokumentasi itu adalah core-nya. Yang menulis adalah si pembuat dari bahasa itu sendiri. Kalau kita tidak membaca apa yang mereka buat gitu kan, sama aja bohong. Jadi kita harus membaca dokumentasi. Kemudian debugging adalah proses untuk mencari kutu kesalahan dalam suatu aplikasi. Nah, ini penting. Kita harus bisa berpikir kritis. Debugging, mencari kutu dalam jerami. Nah, itulah. Yang keempat adalah googling. Nah, ini adalah skill yang harus kita asah. Melakukan pencarian melalui googling, karena segala macam problem itu hampir 99% bisa diselesaikan dengan cara googling. Nah, nanti kalian akan tahu lebih lanjut googling yang mengarah kepada solusi dan mengarah kepada penyesatan, ya kan? Karena biasanya solusinya itu banyak ditemukan di forum-forum dan berbagai artikel-artikel, dan banyak sekali. Kemudian semuanya itu harus dilingkupi dengan DDM, dilakukan dengan minat. Nah, kalau kalian tidak berminat, sama aja mau baca semua sebanyak apapun tidak akan masuk guys. Next. Nah, faktanya seorang programmer itu lebih banyak melakukan googling, mencari kesalahan seperti yang tadi dibilang, debugging. Bahkan si Bram Cohen ini, si pembuat torrent P2P connection, dia bilang 90% of coding is debugging, the others 10% is writing bugs. Jadi sebenarnya nggak ada proses untuk menulis kode program itu, sebenarnya nggak ada. Karena 90%-nya adalah melakukan debugging,
10%-nya menulis bug, perbaikan mungkin ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang salah dengan kode kita, kita tinggal copy paste aja di Google, nanti akan muncul di situ. Biasanya yang kita dapati adalah di websitenya Stack Overflow maupun di GitHub. Nah, itu website yang sangat jitu untuk menemukan solusi dari permasalahan kamu. Ada memenya, ketika it doesn't work, why? It works, why? Jadi sebenarnya entah aplikasi itu bekerja atau tidak, kita harus selalu bertanya why gitu. Bisa kebalikannya, dia nggak tahu apa yang terjadi sehingga bisa berjalan, atau dia juga nggak tahu kenapa itu bisa jalan. Nah, itu kan fatal ya. Jadi tidak tahu sama sekali, pasrah pada aplikasi yang dibuat itu jalan atau enggak. Semakin banyak error dan masalah yang kamu selesaikan, maka semakin meningkat juga skill dan pengalamanmu. Nah, itulah kuncinya. Pesan dari sponsor. Nah, referensi yang bisa kamu dapati dari hasil pemaparan kita ini diambil dari beberapa situs. Kamu bisa cari sendiri ya. Oke, sekian dan terima kasih pemaparan sharing ini. Sharing for Caring. Apa judulnya tadi? Sharing for Caring, a practical experience on how auditors become programmers. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di lain sesi. Dah, bye-bye.
Ya, pertanyaan